Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arya Febian. Pada kali ini kita akan mencoba menjawab praktikum ke-52. Kalian bisa lihat di layar monitor kalian, saya sudah membuat sebuah file, saya telah menyiapkan sebuah file 12 minus jawaban minus praktikum minus 52.html. Silahkan dibuat dulu ya. Setelah kalian membuat filenya, kita akan mencoba membuat sebuah starter template di mana ini merupakan bentuk umum dari Bootstrap. Silahkan kalian buat dulu ya 25 baris program. Di channel YouTube akun saya, kalian bisa cari sebuah materi video dengan judul bentuk umum Bootstrap ya 4.5. Di sana juga ada video how to create ya new snippet in Sublime 3. Di sana juga ada video bagaimana cara membuat sebuah snippet di Visual Studio Code. Silahkan diketik dulu ya 25 baris program ini teman-teman. Setelah kalian membuat 25 baris program untuk bentuk umum Bootstrap, sekarang sudah saatnya kita membuat sebuah navbar di baris 17 untuk menjawab praktikum ke-52. Pertama di baris 17, kita harus membuat bentuk umum navbarnya terlebih dahulu. Kita menggunakan tag HTML5 yang bernama nav. Di dalamnya sudah pasti memiliki class navbar. Di dalamnya nanti kita ada sebuah tag A dengan navbar minus brand. Misalnya di sini kita kasih quotes. Oke, lalu kita control space dan pilih enter. Setelah itu ya, di baris 17 setelah kita membuat bentuk umum sederhana ini, kita tambahkan class sebuah navbar ya untuk dia bisa expandable ya, untuk dia bisa expandable. Namanya adalah navbar expand minus, saya akan kasih yang large, lalu saya akan buat dia berwarna biru. Berarti navbarnya adalah dark, lalu space backgroundnya adalah dark, lalu di quotes ini ya, saya ingin nanti ketika dia posisinya device-nya smartphone, itu ada icon yang bisa diklik lalu turun ke bawah teman-teman. Nah ini saya izin untuk refresh terlebih dahulu. Oke, sudah jadi navbarnya ya. Saya ulangi baris 17 nav, dia defaultnya adalah fluid dan marginnya di reset sehingga tidak ada jarak. Jika kalian ingin ada jarak kanan dan kiri, itu kalian harus setup di sini sebuah class container ya, sebuah class container baru dia bisa memiliki jarak. Atau kalian ingin dia fluid, berarti nanti dia full fluid ya. Nah, di sini letak perbedaan dengan kontainer atau tanpa kontainer. Kalian bisa lihat dengan kontainer ya, dia difixkan lebarnya. Dengan kontainer fluid, dia benar-benar full width, tapi masih sedikit ada jarak. Bedakan ya antara ini. Ingat-ingat ya, huruf Q ya untuk quotes itu tidak terlalu ya besar
jika dibandingkan dengan menggunakan kontainer fluid. Ketika ini saya paste, dia agak geser ke kiri. Artinya, ketika kalian ingin tidak terlalu nempel dengan di kirinya, maka kalian harus gunakan kontainer fluid. Ini akan kembali ke selera teman-teman. Saya akan coba tanpa kontainer fluid agar baris programnya tidak terlalu banyak. Lanjut ya teman-teman, sekarang di baris 19 langsung saja kita membuat sebuah button di mana button ini berfungsi ketika versi device-nya akan bisa muncul, akan bisa diklik dan akan men-trigger sebuah collapse untuk submenunya untuk dijadikan sebuah submenu. Nanti akan saya jelaskan step by step ya teman-teman ya. Button navbarnya adalah toggler. Ingat, dia mengadopsi jQuery toggle. Toggle adalah sebuah function di jQuery yang akan membuat sebuah elemen. Ingat, sebuah elemen, bukan dua. Sebuah elemen ketika diklik di elemen tersebut, dia akan men-trigger sebuah elemen lainnya, dan jika elemen tersebut diklik lagi, dia bisa men-trigger kembali elemen tersebut. Oke teman-teman, lanjut. Nanti akan saya jelaskan button navbar minus toggler. Di sini saya enter, saya akan buat enter agar rapih. Di baris 20 ini saya akan buat sebuah font awesome icon agar vektor iconnya adalah sebuah UI UX dari sebuah device mobile. Ingat ya, saya nggak ingin membuat navbar, saya buat sebuah titik bullet 3 titik dengan vertikal teman-teman saya buat seperti ini. Ini saya delete dulu agar rapih. Lalu ingat, navbar minus toggler. Saya akan setup type-nya dia button. Saya akan setup data minus toggle. Ingat, data minus toggle berfungsi membuat tombol ini menjadi collapse. Lalu data minus target. Apa? Data minus target adalah sebuah atribut yang akan memiliki value menu yang akan merefer sebuah div menu, div ID menu di mana div ID menu ini nanti kita akan buat menunya. Seperti itu teman-teman. Nah, kita akan buat dulu ke kanan. Di sini ada collapse. Ke kanan apanya? Yang titik 3-nya. Collapse navbar navbar minus collapse. Lalu di baris 23 menunya. Nah, teman-teman, kan UI-nya seperti ini nih. Nah, saya nggak mau nih seperti ini nih. Ini menurut saya kurang oke dan nggak bagus. Selera ya, tapi menurut saya enggak gitu. Ketika kita membuat sebuah aplikasi di Android atau di iOS, kita tidak butuh border Jadi di baris 19 saya akan setup bordernya 0 Oke, sudah nice. Dan ketika diklik saya nggak mau ketika fokus ada border putih dan hitam. Berarti kita akan reset class navbar minus toggler. Ketika dia fokus, ingat, ketika dia fokus, outline-nya kita reset ke 0. Jika sudah, kita klik nice. Oke, sudah bagus outputnya. Nah, sekarang di baris 25, ingat, sekarang di baris 25 tugas kita membuat menunya UL memiliki class navbar minus nav. Lalu di dalamnya lebih besar dari, saya akan buat sebuah li. Saya akan kalikan
Berapa ya teman-teman ya enaknya ya? 3 deh ya, 3 dulu nggak apa-apa ya. Kita akan buat misalnya menu lah, nanti kita akan buat menu. Oke, di dalam li terdapat A. Saya akan buat di sini menu dolar yang akan kita generate seperti ini. Menu 1, menu 2, menu 3, enter. Oke, nice. Sekarang di li ya, kalau ingin lebih mudah lagi, lebih cepat lagi, ya kita Ctrl Z, li-nya punya sebuah class nav minus item. Tag A ya, anchor, kita akan buat punya class apa? Nav minus link. Jika sudah, enter. Nah, ini lebih rapi. Saya akan buat sebuah active, class active. Lalu di sini saya akan buat ya dashboard dengan font awesome icon 5. Saya akan buat di sini home, enter. Lalu di sini delete. Lalu di sini home. Lalu saya geser ke kanan sedikit agar lebih enak dilihatnya ya teman-teman. Oke, di sini kita akan buat misalnya sebuah icon lagi. Misalnya apa ya? Ada nggak nih? Atau user deh ya. Di sini ada user. Kita akan kasih title-nya di sini ya. Misalnya user. Lalu kita akan buat icon kembali teman-teman nih. Di baris 28 font awesome icon-nya misalnya kita kasih sign out. Lalu kita akan kasih sebuah tulisan di sini space logout. Oke teman-teman, sudah jadi ya. Kita coba geser dulu ke kiri. Lalu kita coba klik toggler-nya. Lalu kita akan melihat sebuah menu di sini dan kita akan geser ke kiri ya, ke kiri. Ketika versinya sudah lebih besar, bukan versi smartphone, maka toggler-nya tidak bekerja. Toggler-nya akan otomatis di-hide. Toggler-nya tidak dapat dilihat di pojok kanan. Tips, ketika menunya di kiri dan ingin di kanan, maka ya UL-nya kita berikan margin left-nya adalah auto. Ketika margin left-nya adalah auto, dia akan membuat sebuah jarak ya diposisikan ke kanan ya. Jadi seperti ini, kalian bisa lihat diposisikan di sebelah kanan. Oke, seperti ini. Oke. Kalian sudah selesai membuat sebuah navbar. Selanjutnya kalian akan membuat sebuah slideshow atau slider. Selamat menulis dulu ya teman-teman. Pelan-pelan, sabar, karena satu huruf kurang tidak akan bekerja. Selamat menulis. Sebelum kita membuat sebuah slider, alangkah baiknya kalian menyiapkan 3 buah gambar yang telah saya sediakan terlebih dahulu. Kalian bisa lihat di sini saya terdapat folder assets. Di sini ada 1, 2, 3. Saya punya 3 gambar ya teman-teman ya. Sekarang saya close dulu. Lalu saya akan minimize. Nah, di baris 32 kita akan buat sebuah class carousel ya, lalu class slide, lalu sebuah data ya, nanti di sini ada sebuah atribut data minus right, wajib di set
sebagai carousel. Nah, di sini kita akan membuat bentuk umumnya dulu. Setelah kita membuat div pembungkusnya, kita harus membuat bentuk umumnya dulu. Di sini ada sebuah inner, lalu ada item, lalu di dalamnya terdapat sebuah gambar. Ingat, di sini saya kasih displaynya block agar full width. Kita kasih gambarnya 100%. Ingat, 100 di Bootstrap itu adalah 100%. Saya coba ya, di carousel minus item kita akan buat 3 gambar. Kok 3, Pak Arya? Iya, tadi saya di awal sudah jelaskan bahwa saya sudah siapkan 3 gambar. Oke, langsung saja kita enter. Saya akan membuat yang item pertama itu adalah active. Lalu di sini ya, di tutup tag div, saya akan membuat sebuah tag bernama img. Lalu saya akan masuk ke folder assets. Lalu saya akan isi ya gambarnya carousel minus 1. Lalu di sini saya akan isi ya, misalnya slider 1. Nah, di sini kita akan kasih slider 2. Di sini akan kita kasih slider 3. Oke, teman-teman, saya ingin nanti perpindahannya ya. Saya ingin nanti perpindahannya di sini saya kasih misalnya nanti slide baris ke 37 ya. Baris ke 37 ini tadi tidak kena ya. Jadi ini saya cut saja dulu dan saya akan tambahkan di dalam tag img punya sebuah atribut yang bernama class, punya sebuah class yang bernama display block dan width-nya 100. Oke, teman-teman, kalian sudah lihat hasilnya, dia akan slide, dia akan sliding. Jika kalian ingin dia efeknya fading, fade in, fade out, maka kalian wajib menggantinya dengan carousel minus fade. Sehingga efeknya itu perpindahannya adalah fade, bukan lagi slide. Oke teman-teman, selamat menulis. Setelah ini kita akan membuat row left, row right. Selamat menulis teman-teman. Setelah tutup tag div ya inner, maka di baris 38 ini kita bisa membuat sebuah row ya. Jadi bentuk umumnya adalah tag A memiliki sebuah class carousel minus control, dia masuk ke control. Nah, di sini ada pref. Lalu kita enter. Kita akan copy paste. Setelah itu di baris A-nya di baris 38 ini saya klik ya. Jadi biar bisa lebih cepat kerjanya. Kursornya jadi ada 2 teman-teman. Di sini saya kasih ID slider. Berarti di baris 32 nanti saya akan buat ID slider. Lalu di sini saya akan kasih sebuah atribut slide dengan nama pref ya. Jadi di sini kita kasih pref. Nanti kita ganti bawahnya next. Lalu di sini kita kasih icon.
Ikonnya apa sih? Ikonnya adalah kita kasih span karena dia inline, ya. Carousel minus control, lalu minus ada pref, minus ada icon. Nah, ini bentuk umumnya teman-teman. Seperti ini, berarti yang bawah tulisan pref kita ganti menjadi next. Lalu di sini ada hashtag slider, ID slider di baris 33 dan di baris 41, sehingga diharuskan di baris 32 ya, agar ketika ini diklik, nih row diklik kanan kiri itu bisa bergerak. Kita kasih refer di sini adalah ID slider. Setelah selesai kita akan tes, klik, pref, next. Sampai di sini sudah selesai. Terakhir, ya, sebelum saya buat bullet, kalian wajib tulis dulu, ya, baris 32 sampai 44. Selamat menulis teman-teman, pelan-pelan, sabar, step by step, kurang 1 huruf, lebih 1 huruf, salah tulis, salah tag, salah atribut, tidak akan jalan. Oke teman-teman, saya tunggu ya. Sebelum kita masuk ke bullet, di baris 37 kita hapus dulu. Dan di baris 33 di sini kita akan membuat sebuah order list yang memiliki class carousel minus indicators. Di dalamnya kita akan buat sebuah li yang memiliki sebuah data target dan data slide to. Nanti akan kita isi. Dan mungkin nanti next praktikum saya akan coba buat menggunakan database. Oke teman-teman, di sini kalian perhatikan dulu li-nya kita kali 3. Kok dikali 3? Karena gambarnya ada 3. Enter. Di sini li yang pertama saya akan tulis data minus targetnya, ya, itu ke ID slider, refernya di baris 32. Di baris 32 kalian lihat ada ID slider. ID slider kita tulis. Lalu di sini ada data slide minus 2. Kita akan isi nanti di sini ada 0, 1, 2, 0, 1, 2, dan yang pertama kelasnya adalah active. Nah, kalian sudah bisa melihat sebuah, ya, bar di sini. Ada 1, ada 2, dan ada yang ketiga. Silahkan kalian tulis dulu ya teman-teman. Setelah ini kita akan ganti barnya misalnya ke warna lain. Selamat menulis teman-teman. Di baris ke-15 kita akan enter. Lalu kita akan buat si carousel indicatornya memiliki sebuah class active dan memiliki sebuah property bernama background minus color, di mana value-nya akan kita set menjadi hitam, teman-teman. Nah, sekarang kalian bisa lihat output-nya, ya. Ketika ini kita klik, maka akan berwarna hitam. Jika kalian ingin berwarna kuning, maka silahkan dirubah heksanya menjadi warna kuning.
Oke teman-teman, terakhir ya. Setelah ini kita akan buat isi tulisan heading dan isi tulisan kontennya. Selamat mencoba dulu teman-teman. Terakhir ya teman-teman, di baris 42, lalu di baris 43, dan di baris 44 ini saya enter, lalu ini saya enter. Nah, di sini teman-teman kita akan membuat sebuah div ya dengan class carousel minus caption, dan kita akan buat displaynya menjadi blok. Di dalamnya terdapat h1 heading dengan class misalnya display minus 4, ini saya custom, dan di dalamnya terdapat sebuah tag P dengan lead, ini juga nanti saya custom dengan tulisan di sini misalnya there is beauty in simplicity. Dan untuk headingnya terdapat sebuah tulisan misalnya ya, keep it honest. Jika sudah di ujung, kita akan enter dan kita sudah buat sebuah output. Di kanan kalian bisa lihat di sini terdapat sebuah tulisan dan terdapat sebuah kontennya. Ini saya geser ke kiri dulu teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini terdapat sebuah tulisan, terdapat sebuah judul. Oke teman-teman, silahkan kalian tulis dulu ya. Ini saya akan full screen di Visual Studio Code saya. Saya akan scroll ke atas. Kita akan simpulkan, kita akan summary ya. Ini adalah 41 baris program. Silahkan kalian tulis, silahkan disamakan. Lalu kita akan scroll ke bawah ya. Ini adalah baris 42 sampai baris 78. Oke teman-teman, cukup dulu sampai di sini. Bantu di like video ini, bantu diberikan komentar yang positif, bantu di share ke teman-teman kalian yang membutuhkan, dan yang terakhir bantu di subscribe channel YouTube saya ini agar bisa lebih banyak memberikan manfaat untuk orang lain, khususnya murid-murid Dumet School. Baiklah teman-teman, saya akhiri video ini, saya kasih semangat, saya kasih motivasi. Yang pertama, kalian tidak akan pernah bisa hafal dan paham kecuali kalian terus tulis dan diulang. Terus tulis dan diulang. Terus tulis dan diulang. Hingga pada suatu saat nanti kalian hafal bentuk umumnya, kalian bisa mengerjakan sebuah project dengan lebih mudah ya tentunya. Karena ketika kalian belajar sesuatu dan hal dasarnya itu kalian tidak bisa, kan pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana caranya saya bisa masuk ke step berikutnya, seperti itu. Maka dari itu, ini adalah dasar ketika kalian untuk mengerjakan sebuah proyek lebih lanjut. Oke teman-teman, tetap semangat di sana ya. Bye!